Pelaksana SKM, PBKL dan PSB, Sekolah Rintisan Pendidikan Budaya dan Karakter Bangsa, Sekolah Pelaksana Pembelajaran e-learning, Sekolah Adiwiyata, dan juga Sekolah Sehat. SMA Negeri 5 Bukit Tinggi memiliki banyak prestasi baik akademik maupun non-akademik. SMA Negeri 5 Bukit Tinggi yang beralamat di Jalan Raya Dato Mangkuto Ameh, Kelurahan Koto Selayan, Kecamatan Banyangin, Koto Selayan, Bukit Tinggi, diresmikan pada tanggal 24 Juni 2004 oleh Wali Kota Bukit Tinggi dan turut dihadiri oleh Gubernur Sumatera Barat. Sejarah berdirinya SMA Negeri 5 Bukit Tinggi. Pada tahun 2002 dan 2003 terjadi pergerakan belajar SMP di Bukit Tinggi. Sementara waktu itu SMA yang adanya 4, SMA 1, 2, 3, dan 4. Maka ada kesepakatan dari pemerintah dan DPRD untuk membangun sebuah sekolah lagi, yaitu SMA Negeri 5 Bukit Tinggi. Maka pada tahun 2003 Dinas Pendidikan menerima siswa baru di SMA 5 di SMA 1 itu lebih kurang 4 lokal, yang tepatnya di SD Sapiran. Maka waktu itu pemerintah Kota Bukit Tinggi bersama DPRD memberi tanah di Koto Selayan, yaitu di Jalan Dato Mangkuto Ameh pada tahun 2003. Maka dimulai pembangunan SMA Negeri 5 Bukit Tinggi. Setelah itu kemudian maka selesai pembangunan SMA Negeri Bukit Tinggi, maka diresmikanlah SMA Negeri Bukit Tinggi oleh Bapak Wali Kota, Bapak Jufri bersama Bapak Gubernur. Kemudian siswa yang diterima Sapiran pindah ke Koto Selayan, yaitu SMA Negeri Bukit Tinggi. Sekarang jumlah siswanya 1.133 dengan jumlah lokal 31, 11 di kelas 10, 11 kelas 12, dan 11 kelas 11 dan 9 kelas 15. Nah, itu barangkali saya berinya. Pada tahun pelajaran 2004-2005, resmilah SMA Negeri 5 Bukit Tinggi memakai gedung baru dalam melaksanakan KBM dengan jumlah rombongan belajar 17 kelas. Dan hingga tahun pelajaran 2013-2014, jumlah rombel bertambah menjadi 31 rombel. Peningkatan tersebut berkat kerja keras secara terus-menerus dari seluruh komponen yang ada. Prestasi demi prestasi telah diraih, hingga mendorong semakin banyak masyarakat yang berminat menyekolahkan putra-putrinya di SMA Negeri 5 Bukit Tinggi. SMA Negeri 5 Bukit Tinggi menggunakan kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP. Saya Gusneri SPD, adalah wakil kurikulum SMA Negeri 5 Bukit Tinggi. Kurikulum yang dipakai di SMA Negeri 5 Bukit Tinggi adalah kurikulum tingkat satuan pendidikan atau disingkat dengan KTSP, di mana rombel di SMA Negeri 5 Bukit Tinggi ini ada 31 rombel. Kelas 10 terdiri dari 11 rombel, kelas 2, kelas 11 rombel yang terdiri dari 4 rombel IPA dan 7 rombel IPS. Sedangkan kelas 12 terdiri dari 9 rombel, 4 rombel IPA, 5 rombel IPS. Kemudian jurusan yang ada di SMA Negeri 5 Bukit Tinggi itu ada 2 jurusan, jurusan IPA dan jurusan IPS. Jurusan IPA itu adalah berdasarkan kepada bakat, minat, dan nilai daripada
peserta didik nilai semesternya. Pada jurusan IPA, nilai IPA itu dilihat dari nilai matematika, fisika, biologi, dan kimia itu tidak boleh di bawah KKM. Sedangkan untuk jurusan IPS, mata pelajaran ekonomi, sosiologi, geografi, dan sejarah itu tidak boleh di bawah KKM. Guru yang mengajar di SMA Negeri 5 Bukit Tinggi itu terdiri dari guru PNS sebanyak 58 orang, guru non-PNS 11 orang, dan guru menambah jam ke SMA Negeri 5 Bukit Tinggi ada 3 orang. Mengenai jam belajar di SMA Negeri 5 Bukit Tinggi, jadwal masuk kami itu adalah 7.15, di mana awalnya itu adalah berdoa, kemudian membaca Al-Quran, kemudian membaca Asmaul Husna, dan terakhir itu adalah English Morning, di mana English Morning ini dilaksanakan oleh para peserta didik di dalam lokal itu secara bergiliran. Kemudian pada jam 7.30 itu sudah mulai aktivitas belajarnya. Aktivitas pembelajaran di SMA Negeri 5 Bukit Tinggi, 1 jam pelajaran itu terdiri dari 45 menit. Kemudian kami selesai proses belajar mengajar untuk pagi hari itu adalah jam 14.10 menit. Kemudian bagi kelas 12 itu ada belajar tambahan sore. Belajar tambahan sore ini dilaksanakan untuk mata pelajaran yang di-UN-kan, di mana kami masuk adalah jam 14.30 dan berakhirnya itu adalah jam 17.30. Teknis pembelajaran yang kami laksanakan di SMA Negeri 5 Bukit Tinggi ini berdasarkan kepada pembelajaran dari kami mendapatkan dari Sempurna Foundation. Kami melaksanakan berbagai teknik pembelajaran di mana dilihat daripada keadaan para siswa itu di dalam lokal. Nah, teknik-teknik pembelajaran ini banyak sekali yang kami lakukan, di mana para pendidik itu berbagai macam metode yang dilakukannya sesuai dengan keadaan daripada siswa yang ada di dalam lokal itu. Kami belajar tidak saja di dalam ruangan, tetapi kami juga belajar di laboratorium, di mana labor kami itu ada labor biologi, labor fisika, labor kimia, labor TI, labor bahasa Inggris, dan labor kesenian. Nah, di sini kemudian kami juga tidak di dalam labor saja, juga ke lingkungan, di mana lingkungan di sekitar ini sangat berperan sekali bagi meningkatkan pembelajaran di SMA Negeri 5 Bukit Tinggi ini. Nah, kemudian juga untuk kelas 3 telah kami bicarakan tadi, yaitu bahwa kami melaksanakan pembelajaran sore untuk mata pelajaran yang di-UN-kan. Teknis pembelajaran juga berdasarkan pembelajaran yang pernah dibina oleh Sempurna Foundation. Pelaksanaan teknis pembelajaran melihat keadaan para siswa di dalam lokal, di mana para pendidik dengan berbagai metode yang diberikan sesuai keadaan siswa. SMA Negeri 5 Bukit Tinggi dilengkapi dengan sarana prasarana yang telah memenuhi 8 standar pendidikan nasional. SMA Negeri 5 Bukit Tinggi memiliki sarana dan prasarana untuk menunjang proses pendidikan dan pelajaran di sekolah ini, di mana kita sudah mempunyai gedung yang sudah cukup megah dan dilengkapi dengan beberapa ruangan labor seperti labor fisika, labor kimia, labor biologi, labor bahasa, dan labor TIK. Bahkan kita juga mempunyai labor IPS yang biasanya di sekolah lain mungkin labor IPS ini masih baru. Tetapi karena kita mempunyai ruangan yang cukup banyak, maka kita bisa membuat
labor IPS atau ilmu pengetahuan sosial. Sedangkan untuk menunjang hal-hal yang lain, sarana atau ruangan kita sudah cukup memadai. Bahkan ada sarana kita ruangan UKS, itu merupakan ruangan yang sudah bagus sekali. Bahkan untuk Kota Bukit Tinggi, ruangan UKS kita itu sudah mendapatkan predikat nomor 1 untuk beberapa tahun terakhir ini. Dan sarana olahraga kita juga lumayan cukup, di mana kita mempunyai lapangan olahraga seperti lapangan basket yang cukup megah, sedangkan lapangan futsal juga kita punya, dan lapangan olahraga yang lain. Dan untuk sarana ibadah juga kita punya musala di dalam lingkungan sekolah. Walaupun kalau kita bandingkan untuk jumlah siswa ternyata masih kurang bisa menampung, apalagi untuk kita melaksanakan salat jamaah secara bersama. Mungkin ini juga akan menjadi perhatian kita untuk masa yang akan datang. Sedangkan sarana yang akan lebih diperlukan lagi mungkin adalah gedung serbaguna, di mana setiap sekolah yang besar biasanya akan mempunyai gedung serbaguna. Tetapi SMA Negeri 5 sampai saat ini belum mempunyai gedung serbaguna. Jadi inilah mungkin program-program yang akan mungkin kita rencanakan untuk tahun-tahun ke depan. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih. SMA Negeri 5 Bukit Tinggi hingga saat ini terus eksis melaksanakan kegiatan kemitraan baik dari dalam negeri maupun kemitraan dari luar negeri. Alhamdulillah sampai hari ini SMA 5 Bukit Tinggi masih eksis melaksanakan kegiatan kemitraan, baik kegiatan kemitraan yang kita laksanakan di dalam negeri maupun kemitraan yang kita laksanakan di luar negeri. Untuk kegiatan kemitraan sekolah yang kita laksanakan di dalam negeri, dalam pantauan kami mungkin sudah lebih 15 sekolah yang sudah kita menjalin kerjasama dengan beberapa sekolah yang ada di Indonesia. Sedangkan kemitraan yang kita laksanakan di luar negeri, beberapa sekolah yang sudah kita laksanakan kegiatannya, di antaranya yang pertama adalah dari Sekolah Menengah Kebangsaan Terengganu Malaysia. Mereka sudah melaksanakan kegiatan di SMA 5 Bukit Tinggi dan programnya pun sangat menarik bagi kita khusus SMA 5 Bukit Tinggi. Kemudian yang kedua adalah dari Sekolah Sains Sultan Haji Al-Masah di Pahang, Malaysia, di mana kemitraan yang kita laksanakan ini sudah berjalan sejak tahun 2010 sampai sekarang. Dan kedua sekolah ini sudah melaksanakan kegiatan pertukaran pelajar, baik kegiatan kita dari SMA 5 Bukit Tinggi maupun dari sampaikan ke SMA 5 Bukit Tinggi. Dan dari program kegiatan yang telah kita laksanakan dari hasil pantauan kami, kegiatan kemitraan di sekolah-sekolah yang kita laksanakan di luar negeri sangat membawa pengaruh yang positif ya, dan keuntungan yang banyak bagi siswa, kemudian bagi sekolah dan bagi kita secara umumnya yang ada di Bukit Tinggi. Kemudian yang ketiga adalah kemitraan kita dengan sekolah berasrama penuh dari Integrasi Kuantan Malaysia,
di mana pada beberapa minggu yang lampau juga mereka sudah melaksanakan kegiatan di SMA 5 Bukit Tinggi. Jadi harapan kita ke depan dari kegiatan kemitraan yang kita laksanakan dengan luar negeri, harapan kita adalah mutu pendidikan di SMA 5 Bukit Tinggi ke depan itu sedikit demi sedikit itu bisa membawa ke arah perbaikan di masa yang akan datang. Terima kasih. Dengan sarana prasarana yang cukup lengkap, SMA Negeri 5 mengadakan berbagai kegiatan ekstrakurikuler pada siang hari yang dipandu oleh tenaga pendidik serta mendatangkan pelatih dari luar sekolah. Di antaranya, organisasi siswa intrasekolah atau OSIS, pramuka, PMR, paskibraka, UKS, dan pelatihan baris berbaris, serta olahraga. Peserta didik SMA Negeri 5 Bukit Tinggi memiliki bakat dan minat yang cukup baik dan perlu dikembangkan. Berbagai prestasi telah diraih pelajar SMA Negeri 5 Bukit Tinggi di sejumlah ajang perlombaan, baik di tingkat kota, provinsi, maupun hingga ke tingkat nasional. Kajian kemahasiswaan, sekarang kita mempunyai 31 rombel dengan jumlah siswa seluruhnya 1.131 orang untuk tahun pelajaran 2013-2014. Kegiatan-kegiatan yang kita laksanakan untuk bagi siswa ini, di samping kegiatan ekstrakurikuler yang kita laksanakan pada pagi hari, kita juga mengadakan beberapa kegiatan ekstrakurikuler pada siang harinya yang juga dipandu oleh Bapak Ibu guru yang mengajar di sini, dan juga kita beberapa kali mendatangkan beberapa narasumber dari luar untuk kegiatan-kegiatan kita. Di antara kegiatan yang kita laksanakan itu diantaranya pertama adalah kegiatan pramuka, yang kedua adalah kegiatan paskibra, kemudian kegiatan KS, kemudian pembelajaran tentang bagaimana siswa itu bisa untuk menanamkan pendidikan karakter untuk di sekolah kita, dan juga kegiatan-kegiatan ekstra yang lainnya yang saat ini berkembang alhamdulillah cukup besar, termasuk di dalamnya itu adalah kegiatan-kegiatan olahraga seperti sepak bola, basket, voli, dan olahraga yang lainnya. Alhamdulillah anak-anak kita, kalau kita lihat dari segi bakat dan minatnya, mereka mempunyai bakat dan minat yang cukup baik, dan juga mereka memiliki potensi-potensi yang cukup baik yang perlu dikembangkan. Seperti buktinya di tahun 2010 kemarin, anak kita kelas 12 IPA yang bernama Ferdi Kurniawan itu alhamdulillah berhasil meraih juara 2 lomba sains tingkat nasional yang dilaksanakan di Jakarta. Kemudian untuk 2013 ini alhamdulillah anak kita Rizky Swandi Putra yang sekarang berada di kelas 11 IPA 4, alhamdulillah beliau ditunjuk sebagai anggota pasukan pengibar bendera, anggota pengibar bendera di Istana Negara untuk tahun ini. Jadi itu suatu prestasi yang sangat kita banggakan. Samping juga olahraga, kegiatan olahraga seperti kita untuk Popda dan juga OSN, alhamdulillah anak-anak kita banyak berhasil seperti di bidang tarung derajat, karate, silat, dan sebagainya. Itu diantaranya. Kemudian juga yang tak kalah pentingnya adalah anak-anak kita yang aktif di dalam PMR.
dan mereka dia samping aktif di sekolah, mereka pun juga aktif di BNI Kota Bukit Tinggi. Jadi mereka tidak meninggalkan bangku pelajaran mereka, tapi mereka menyempatkan waktu mereka untuk kegiatan SMA itu di sore hari. Dan kita tetap di sekolah, alhamdulillah sampai sekarang anggarkan, terutama untuk dana BOS kita tetap anggarkan untuk kegiatan-kegiatan kesiswaan ini. Tapi kita tuntut di dalamnya bahwasanya kegiatan itu harus dilaksanakan pada sore hari dan harus dilaksanakan sepulang mereka sekolah nantinya, supaya ini kita tujuannya jangan nanti mengganggu kegiatan proses belajar mengajar mereka. Intinya ini merupakan suatu hal yang paling berharga bagi anak kita, tapi kita tetap mengharapkan anak kita itu tidak meninggalkan kegiatan intrakurikulernya, walaupun ekstrakurikuler mereka aktif, tapi intrakurikuler mereka itu tetap berjalan dengan sebaik-baiknya. Itu di antara prestasi-prestasi yang kita raih. Dan alhamdulillah untuk kejuaraan baik tingkat Kota Bukit Tinggi, tingkat Sumatera Barat, kita sudah banyak mendapatkan dari anak-anak kita, baik itu olahraga, baik itu seni dan sebagainya. Itu merupakan suatu prestasi yang sangat membanggakan dari SMA Negeri 5 Bukit. Kesuksesan SMAN 5 Bukit Tinggi ini tidak hanya diraih oleh beberapa orang saja, akan tetapi juga didorong oleh kegiatan dan perjuangan stakeholder sekolah, termasuk pemerintah daerah Kota Bukit Tinggi, DPRD, dan pengurus komite sekolah dalam menerapkan visi dan misinya, sehingga SMAN 5 Bukit Tinggi menjadi sekolah dengan predikat akreditasi A. Sairang malam jemarawah barawah barawati. Sairang sarana sambah malu sarang kubat. Tantangan cara yang kata. Siri salah tidak dijadiak tinang soleh tidak didapat salah cukup pakai. Di pali jajari mana? Itu yang kejauh tujuan. Bapak yang ketapak. Kanang siri kanang lakinya kanang kalakok ihalan. Jadi siri kakok lakinya. Hingga kamu kok kapan setiap kentaan kita pakai Tuhan. Negeri Bukit Tinggi mempunyai visi untuk berprestasi di luar lingkungan dan berhasil lingkungan dan dapat.
Kemudian misi adalah menggunakan sekolah penguasa lingkungan bagi UNESCO. Yang arti kata salah satu program Kementerian Lingkungan Hidup dalam rangka mendorong pendidikan, pengetahuan, kesadaran warga sekolah ikut terlibat dalam kegiatan sekolah menuju lingkungan sehat dan menghindari dampak lingkungan yang negatif. Terus setelah didata sekolah yang peduli terhadap lingkungan yang sehat bersih. SMA Negeri Bukit Tinggi memiliki prestasi. Yang pertama, akreditasi sekolah A. Yang kedua, sekolah Bina Sampurna Foundation dari tahun 2005 sampai tahun 2010. Itu hanya ada 22 sekolah di Indonesia. Di antaranya SMA 2 SKI Palembang, SMA 11 Bandung, SMA Pondongan di Jakarta, SMA 11 Surabaya, SMA 2 Balikpapan, SMA 6 Manado, dan seterusnya. Kemudian sekolah Bina Direktorat, itu sekolah model Bina Direktorat dari tahun 2010 sampai tahun 2013. Kemudian hasil UN IPA tertinggi pada tahun 2010 di Provinsi Sumatera Barat. Kemudian tahun 2013 salah seorang siswanya mengerek bendera pada tanggal 17 Agustus di Istana Presiden Jakarta. Ya, kemudian sekolah mitra dengan sah pekan mitra luar negeri, ini adalah sekolah sah pekan Pahang, Malaysia. Kemudian juga sudah dipilih beberapa parlemen Australia. Kemudian juga dipilih beberapa sekolah di Terengganu dan sekolah-sekolah yang lain di Sumatera dan Jawa. Kami menginginkan SMA Negeri Tinggi menjadikan sekolah adiwiyata untuk tingkat nasional, kemudian juga sekolah UKS tingkat nasional, sehingga kita menginginkan satu-satunya sekolah di Bukit Tinggi yang berbeda dengan sekolah lain, baik kondisi belajarnya, kemudian lingkungannya, sehingga nanti benar-benar menghasilkan siswa yang berprestasi, unggul, kemudian siswa yang berkarakter di masa depan nantinya. Di sekolah tentu juga namanya kita jumlah siswa kita lebih 1.133 orang, kemudian jumlah guru dan pegawai 96 orang. Kita mungkin ada kendala-kendalanya. Kenapa demikian kendalanya? Karena anak yang kita terima itu bukan anak unggulan semuanya, dengan level yang berbeda, ada yang tinggi, yang sedang, yang kurang. Kemudian juga latar belakang guru dan pegawai. Untuk menciptakan sekolah yang bersih indah itu banyak kendalanya. Namun demikian berkat kerjasama yang ulet antara kita dengan guru, pegawai, termasuk siswa, sehingga kegiatan UKS ini alhamdulillah kita termasuk satunya meninggikan juga untuk kita Bukit Tinggi dan Provinsi Sumatera Barat. Banyak untuk sekolah Bukit Tinggi kita sudah 3 tahun berturut-turut menjadi juara sekolah terbersih indah di Bukit Tinggi, bahkan sekarang tahun ke-4. Kemudian adiwiyata kita menunggu hasil yang jelas. Kita sudah sekolah adiwiyata provinsi dan menunggu hasil penilaian untuk tingkat nasional. Kalau seandainya kita tahun ini termasuk lulus, maka SMA Bukit Tinggi akan menjadi sekolah adiwiyata tingkat nasional tahun 2013 ini. Jadi di sini kami memupuk persaudaraan di sekolah ini, kerjasama yang baik. Kemudian juga meningkatkan nilai karakter. Ada 18 nilai karakter, diantaranya adalah nilai religius. Itu dengan membudayakan salam senyum, salam sapa, yang 5S setiap hari senyum, salam sapa, sopan santun, yang kami menjaga antara siswa dengan guru, termasuk guru dengan guru. Kemudian juga membudayakan membuang sampah pada tempatnya, pada sampah yang berbeda. Ada yang sampah organik dan sampah anorganik. Itu sudah mulai budaya oleh anak kita. Kemudian bagi anak yang terlambat, ini kami didik mereka itu dengan suatu didikan, umpamanya sebelum mereka masuk lokal, mereka memilah sampah dulu, kemudian setelah itu maka kami izinkan masuk lokal. Tentunya setiap hari Jumat adalah kultum, dan setiap hari setelah dengan karakter yang diawali dengan
baca Al-Quran, salat duha, baca Al-Quran, kemudian dengan guru membicarakan masalah, apakah itu masalah agama, masalah lingkungan, masalah sosial, masalah pahlawan. Ini yang perlu kami bicarakan di sekolah, sehingga nanti kita mengharapkan anak-anak kita yang tamat itu di samping mereka bagus ilmu pengetahuannya, juga mempunyai karakter yang hebat. Kami SMA Negeri Bukit Tinggi selalu religius, jujur, dan toleransi. Kami juga selalu menerapkan kedisiplinan, kerja keras, kreatif, dan mandiri. SMA Negeri 5 Bukit Tinggi melaksanakan pembelajaran berbasis TIK. SMA Negeri 5 Bukit Tinggi menumbuhkan dan mengembangkan potensi kecerdasan intelektual, emosional, dan spiritual. Selain itu, sekolah kami juga mendorong untuk taat beragama, berbudaya, berakhlak mulia, dan cinta terhadap bangsa, negara, dan tanah air. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wujudkan sekolah berbasis lingkungan atau green school dan mengajak siswa untuk melestarikannya.